Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Wahyu Rahmawan dari Politeknik Energi dan Mineral AK Migas Cepu, program studi Teknik Instrumentasi Kilang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang topik penelitian yang saya ambil mengenai analisa respon transien pengendalian pH pada tangki karbonator. Kemudian untuk topik bahasan yang akan saya ambil di sini yaitu mengenai proses yang ada di karbonator, kemudian skema pengendalian pH yang ada di dalamnya, kemudian nanti akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang digunakan dalam sistem pengendalian tersebut. Kemudian saya akan melakukan pemodelan matematis terhadap komponen sistem pengendaliannya, kemudian melakukan tuning parameter PID, dan saya akan melihat grafik keluaran responnya seperti apa. Nah, untuk latar belakang di sini, yang pertama proses karbonator sendiri, salah satu pengaplikasiannya ada di industri gula. Industri gula sendiri biasanya menggunakan bahan baku berbasis tebu sebagai bahan utama pembuatan gulanya. Proses awalnya di sini adalah melakukan crushing atau penggilingan hingga si tebu ini menghasilkan air atau sari-sari tebu yang biasa disebut dengan nira gula. Kemudian setelah nira gula dihasilkan, nanti akan masuk ke proses pemurniannya atau proses purifikasi yang terdiri dari tahapan-tahapan proses lainnya seperti proses pemanasan, ada proses penguapan juga, kemudian ada proses karbonatasi juga di dalamnya. Kemudian setelah nanti purifikasi ini selesai, lanjut ke proses melting dan filtering di sini. Jadi nanti akan dilakukan pemasakan gula, kemudian dilakukan penyaringan, dan setelah itu masuk ke tahap kristalisasi sampai akhirnya nanti dilakukan pengeringan dan menjadi produk gula pasir putih. Dalam salah satu proses di purifikasi ini ada satu proses yang cukup menarik, yaitu proses karbonatasi. Di sana terjadi skema pengendalian derajat keasaman atau nilai pH dengan mengatur gas CO2 yang masuk dari hasil gas buang boiler. Proses ini cukup krusial karena sangat mempengaruhi kualitas dari produk yang dihasilkan nantinya. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang handal dari skema pengendalian pH tersebut. Maka nanti akan dilakukan simulasi terhadap kondisi aktual dan akan dilakukan evaluasi tentang tuning PID yang tepat agar hasilnya lebih optimal. Nah, kemudian masuk ke reaktor yang digunakan di sini, karbonator tank 01. Jadi reaktor ini itu berbentuk seperti silinder yang di dalamnya terjadi proses karbonatasi, yaitu proses penginjeksian gas CO2 dari aliran sebelumnya, yaitu raw liquor, yaitu nira gula yang telah diinjeksikan dengan susu kapur ion Ca2+. Tujuannya dari proses karbonatasi sendiri adalah menurunkan nilai pH dari nilai pH yang bersifat basa kuat menjadi pH netral. Larutan yang dihasilkan sebelum masuk di karbonator ini untuk rumus kimianya yaitu CaCO3, umumnya berwarna putih. Nah, di dalam karbonator atau reaktor ini terlihat terdapat 3 buah motor pengaduk. Fungsinya adalah untuk mempercepat
reaksi atau pencampuran di dalamnya agar larutannya itu cepat menjadi larutan homogen. Kemudian di dalam reaktor ini juga dilakukan pemanasan dengan bantuan steam untuk mempercepat reaksinya juga. Nah, di sini ada skema pengendalian pH-nya. Untuk komponen-komponennya di sini, yang pertama ada sensor pH yang digunakan, acid element 2501. Kemudian ada transmitter pH di sini, kemudian ada controller, dan final control elemennya berupa control valve. Kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu sensor pH dengan spesifikasi seperti berikut. Tag number AE2501 untuk pabrikannya dari DKK Toa Corporation. Untuk modelnya di sini merupakan sensor pH jenis elektroda dengan ring pengukuran pH 0 sampai 14. Kemudian ada output pembacaannya berupa milivolt dengan ring 600 milivolt. Kemudian untuk temperature compensation yang diizinkan di sini dari minus 5 derajat Celcius hingga suhu 80 derajat Celcius. Nah, untuk skema sensor pH di sini, jadi sensor pH-nya itu menggunakan jenis elektroda. Nah, di dalam sensor pH ini ada dua elektroda, yaitu elektroda kaca dan elektroda referensi. Jadi elektroda referensi ini berupa elektroda yang di dalamnya ada pH 7 buffer atau pH netral untuk dibandingkan. Nah, perbandingan antara larutan yang diukur dengan elektroda referensi nantinya akan menimbulkan beda potensial listrik yang akan terbaca sebagai nilai pH yang berupa voltage. Kemudian masuk ke komponen yang kedua, di sini ada transmitter khusus pH dengan tag number AT2501 pabrikan Toa DKK dengan output keluaran sinyal standar 4 sampai 20 mA. Kemudian untuk controller yang digunakan di sini berupa PLC Siemens dengan input sinyal standar dan output juga sinyal standar 420 mA. Kemudian untuk final control elemennya di sini ada tipe butterfly valve dengan pabrikan Aspil. Untuk sinyal keluarannya 3 sampai 15 psi. Kemudian masuk ke pemodelan matematis atau fungsi alih dari masing-masing komponen yang digunakan. Di sini untuk pemodelan transmitternya kita cari dengan nilai gain pH-nya, yaitu melakukan perbandingan span output yang berupa sinyal miliampere dengan span inputnya awalnya yaitu 4 sampai 20 mA per ring pH-nya yaitu 0 sampai 14. Jadi ketika dibandingkan menghasilkan nilai 1,1. Kemudian setelah didapatkan nilai 1,1 dimasukkan ke rumus gain pH per time constant atau time response-nya plus 1. Karena time response-nya ini cukup kecil atau 0, maka bisa diabaikan sehingga didapatkan nilai gain transmitternya 1,1. Kemudian masuk ke pemodelan dari controller yang digunakan. Di sini menggunakan rumus persamaan umum controller, yaitu KP dikali 1 plus 1 per TIS plus TDS. Kemudian dimasukkan parameter-parameter yang ada di lapangan dengan nilai KP 30, kemudian TI nya 180.000 dan nilai time derivatifnya 0 karena jenis kontrolnya yaitu kontrol PI, sehingga nilai time derivatifnya bernilai 0. Setelah dilakukan perhitungan dihasilkan nilai
30S plus 0,00165 per S. Kemudian untuk fungsi alih dari valve-nya di sini, yang pertama dilakukan perhitungan gain smart positionernya, didapatkan nilai 0,05. Kemudian dilakukan perhitungan gain akuator, yaitu pergeseran stroke valve bersinyal masukannya, dihasilkan nilai 112,5. Kemudian melakukan perhitungan gain body valve-nya dari time response dari control valve-nya plus 1, dihasilkan nilai 1/1,213 S plus 1. Nah, kemudian dilakukan pengalian dari gain smart positioner dikalikan ekuator dan body valve, dihasilkan nilai gain control valve-nya 5,625 per 1,213 S plus 1. Kemudian untuk fungsi alih prosesnya di sini dilakukan dengan metode fit to estimate atau PAM test, yang dilakukan dengan cara mengubah nilai manipulated variabelnya sebesar 5% dari 35 menjadi 40. Kemudian kita mengamati nilai perubahan proses variabelnya, yaitu terjadi perubahan dari nilai pH 9,35 hingga nilai 9,95. Kemudian dari grafik PAM test yang dilakukan bisa dihitung gain proses atau fungsi alih prosesnya dengan menggunakan rumus GP sama dengan K bintang per S dikali E pangkat min SL, sehingga dari nilai K bintangnya dihasilkan nilai 0,002. Kemudian dari delay time-nya dihasilkan nilai 3, sehingga dapat dituliskan E pangkat min 3S. Nah, dari nilai E pangkat min 3S ini dilakukan pendekatan dengan menggunakan Harriet Taylor, sehingga dapat dituliskan dengan angka 1 min 3S. Setelah dikalikan, maka akan menghasilkan nilai gain proses min 0,06 S plus 0,02 per S. Nah, berikut blok diagram sistem pengendalian pH-nya setelah dilakukan pemodelan matematis dengan masing-masing komponen-komponennya. Dihasilkan tadi gain controllernya 30S plus 0,00165 per S. Kemudian untuk gain control valve-nya 5,625 per 1,213 S plus 1. Untuk gain proses pH-nya min 0,06 S plus 0,02 per S. Dan gain transmitternya 1,1. Kemudian di sini kita melakukan simulasi dari kondisi aktual yang ada di lapangan, dihasilkan hasil grafik keluaran dari Simulink MATLAB dengan nilai rise time 2,82 detik, kemudian settling time 186 detik, overshoot-nya 84% dengan nilai peak time 1,85 S, dan steady time-nya di sekitaran 300 detik. Kemudian dilakukan tuning metode Ziegler-Nichols, metode osilasi. Jadi di sini kita melakukan simulasi dengan mencari grafik keluaran dari masing-masing gain di sini hingga dihasilkan nilai osilasi. Dari nilai osilasi tersebut kita bisa mengetahui nilai ultimate gain-nya. Kemudian dilakukan perhitungan peak to peak dari puncak ke puncak sehingga dihasilkan time period-nya. Nah, setelah dihasilkan kedua parameter tadi, yaitu gain ultimate dan period ultimate-nya, dilakukan perhitungan melalui tabel dari masing-masing tuning, yaitu metode Ziegler-Nichols dan Tires-Lubin. Kemudian dari metode Ziegler-Nichols ini dihasilkan nilai KP sebesar 20,76, TI 8,36, dan time derivator 2,09. Dan dari metode Tires-Lubin dihasilkan
nilai KP 15,72, TI 36,79 dan TD 2,65. Setelah itu dilakukan simulasi lagi di Simulink MATLAB hingga dihasilkan grafik keluaran seperti berikut. Dari perbandingan ketiga kondisi, yaitu kondisi aktual, kondisi tuning Ziegler-Nichols dan Tiris-Lubin, didapatkan masing-masing parameter overshoot, rest time, dan settling time seperti berikut, yaitu kondisi aktualnya 84% untuk nilai overshootnya. Kemudian dari Ziegler-Nichols kita hasilkan overshoot 69% dan Tiris-Lubin dihasilkan nilai overshoot 15%. Untuk nilai rest time-nya dari kondisi aktual dihasilkan waktu 2,82 detik. Untuk kondisi tuning Ziegler-Nichols dihasilkan waktu 3,18 detik dan dari Tiris-Lubin 5,07 detik. Dan dari nilai settling time dari kondisi aktual dihasilkan waktu 1,86 detik. Kemudian dari Ziegler-Nichols 41 detik. Dan dari metode tuning Tiris-Lubin-nya dihasilkan nilai 88 detik. Dari pemaparan yang saya lakukan tadi dapat ditarik kesimpulan, jadi tangki karbonator ini merupakan sebuah reaktor yang dia itu didesain untuk melakukan proses karbonatasi, yaitu proses penginjeksian gas karbon dioksida yang dihembuskan secara counter current terhadap suatu aliran untuk menurunkan nilai pH-nya yang akan membentuk endapan CaCO3 yang berwarna putih dengan mengatur aliran gas CO2 yang akan masuk ke reaktor. Setelah dilakukan tuning controller dengan dipilih metode PID dengan Ziegler-Nichols, didapatkan parameter KP 20,76, TI 8,36 dan TD 2,09. Kemudian dari metode Tiris-Lubin didapatkan proportional gain atau KP 15,72, kemudian integral time 36,79 dan derivative time 2,65. Setelah dilakukan simulasi dari masing-masing metode dan kondisi aktual, dihasilkan beberapa respon dari masing-masing tuningnya. Dan setelah ditarik kesimpulan, untuk metode tuning yang tepat ini dilakukan dengan metode Tiris-Lubin karena nilai overshootnya di sini tidak terlalu tinggi sehingga tidak mempengaruhi nilai pH yang dihasilkan, sehingga cocok untuk diaplikasikan karena tidak mempengaruhi dari kualitas produk yang akan dihasilkan nantinya, sehingga produk gula yang dihasilkan bisa lebih maksimal dan cocok untuk digunakan atau diaplikasikan di lapangan. Mungkin sekian dari saya pemaparan mengenai analisa respon transient pengaplikasian di industri gula, tepatnya di proses karbonator. Apabila masih ada kekurangan dalam saya menyampaikannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.